Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Panon memancing orang-orang Guntur Geni. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Akhirnya Raden Kudorupaka pun setuju. Ketika ia meninggalkan Panon, maka ia pun berpesan, hati-hati Panon, lawan yang berada di Banjar itu bukan orang kebanyakan yang dapat kau anggap sasaran permainan. Mereka dapat menerkam dan membunuh jika kau lengah. Aku akan berhati-hati, Raden, sahut Panon. Raden Kudorupaka menarik napas dalam-dalam, namun ia pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan Panon dan kembali ke istana. Ia harus membuat persiapan menghadapi peristiwa yang bakal menyusul. Demikian ia berada di istana itu. Namun ternyata Raden Kudorupaka tidak dapat sampai ke halaman istana secepat yang diharapkannya. Ketika ia keluar dari pedukuhan Karangmojo dan berjalan dengan tergesa-gesa menyusuri bulak menuju ke istana kecil itu, tiba-tiba saja langkahnya terhenti, telinganya yang tajam telah mendengar desir daunan gerumbul di pinggir jalan yang akan dilaluinya. Sejenak ia menunggu, agaknya ada orang yang telah bersembunyi di balik gerumbul itu dan dengan sengaja menunggunya. Karena itu, maka Raden Kudorupaka justru berhenti karenanya. Ialah yang kemudian menunggu siapakah yang akan melompat keluar dari gerumbul itu. Berapa saat lamanya ia berdiri tegak menatap gerumbul yang rimbun. Ia sadar bahwa orang yang bersembunyi itu pun tentu sedang menunggunya. Tapi Raden Kudorupaka ternyata tidak telaten untuk saling menunggu terlalu lama. Namun ia pun tidak mau berjalan di sebelah gerumbul itu dan mendapat serangan yang tiba-tiba tanpa mengetahui tingkat kemampuan orang itu. Karena itu maka Raden Kudorupaka pun segera melompat parit di pinggir jalan dan berjalan menyusuri pematang. Ternyata bahwa ia berhasil memancing orang yang bersembunyi di balik gerumbul itu. Dengan serta-merta dua orang telah berlompatan dan berlari menyusulnya. Raden Kudorupaka tidak mempercepat langkahnya. Ia justru berhenti menghadap kepada dua orang yang menyusulnya itu. "Siapa kau?" Tiba-tiba saja salah seorang dari kedua orang itu menggeram. Menilik tingkah laku, suara, dan pertanyaan, Raden Kudorupaka menduga bahwa kedua orang itu dari perguruan Guntur Geni. Karena itu maka ia pun menjawab, "Aku orang Guntur Geni." "Bohong," geram yang lain. "Kami adalah orang-orang Guntur Geni. Katakan siapa kau sebenarnya sebelum kau mati di sini." Raden Kudorupaka menarik napas dalam-dalam, dugaannya ternyata tepat. Untunglah bahwa ia menjumpai orang-orang itu bukan pada saat ia berangkat ke pedukuhan bersama Panon. Agaknya kedua orang itu bertugas mengawasi keadaan. Dalam pada itu Raden Kudorupaka tidak mau membuang waktu terlalu banyak. Ia sadar akan kewajibannya untuk segera kembali ke istana kecil untuk mempersiapkan diri menghadapi induk pasukan perguruan Guntur Geni. Karena itu maka saat ia membuat perhitungan yang menentukan apakah yang sebaiknya dilakukan. Sebelum Raden Kudorupaka menentukan sikap, salah seorang dari kedua orang Guntur Geni itu telah membentaknya pula, "Cepat jawab, siapakah kau?" Raden Kudorupaka menganggap tidak perlu menjawab pertanyaan itu. Ia harus segera berbuat sesuatu agar waktu yang sempit itu tidak terlalu banyak terbuang. Namun agaknya kedua orang itu pun telah bersiap. Mereka segera berpencar. Salah seorang dari mereka masih saja bertanya dengan kasar, "Anak demit, sebut namamu." "Aku memang anak demit," jawab Raden Kudorupaka. Namun kegelisahannya semakin meningkat jika ia terlambat sampai ke istana kecil itu,
sehingga ia tidak sempat memberitahukan bahwa Panon sedang memancing orang-orang Guntur Geni. Maka serangan yang tiba-tiba itu akan sangat mengejutkan dan mungkin akan membawa akibat yang buruk. Karena itulah maka ketika salah seorang dari kedua orang itu membentaknya sekali lagi, tiba-tiba saja Raden Kudorupoko telah menyerangnya dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata wadak. Tidak ada kesempatan bagi salah seorang dari Guntur Geni itu serangan Raden Kudorupoko langsung mengenainya. Orang itu hanya sempat melindungi dadanya dengan tangannya yang bersilang, namun serangan Raden Kudorupoko telah melemparkannya. Serangan itu memberikan sedikit ketenangan pada Raden Kudorupoko. Dalam sekilas ia dapat mengetahui tingkat kemampuan salah seorang lawannya. Sejenak kemudian Raden Kudorupoko telah terlibat dalam perkelahian yang seru. Orang yang terlempar itu telah sempat bangkit kemudian ketika kawannya melihat Raden Kudorupoko dalam pertempuran yang kasar. "Anak gila," geram salah seorang dari mereka. "Kau tentu anak dari tanah itu. Kau akan menyesal bahwa kau telah bertemu dengan kami di sini. Kau akan mengalami nasib seperti anak Karangmojo yang bodoh itu." Raden Kudorupoko tidak menghiraukannya, gerakannya justru menjadi semakin cepat. Setiap kali terbayang sekelompok orang-orang berkuda menyerang istana yang belum siap menghadapi kemungkinan itu. Namun karena itulah maka ia pun mengerahkan segenap kemampuannya. Ketika lawannya yang seorang sempat mengelakkan serangannya, maka tiba-tiba saja ia melenting sambil menyerang lawannya yang lain. Tiba-tiba saja ia menggenggam sambil menghentakkan senjata yang telah berada di genggamannya. Lawannya yang seorang itu pun berusaha untuk mengelak, tapi Raden Kudorupoko tidak memberinya kesempatan lagi. Serangannya bagaikan badai yang menghantam daun-daun perdu yang tidak berdaya melawannya. Dua orang Guntur Geni itu pun tidak sempat mempergunakan racunnya. Yang terjadi adalah terlalu cepat bagi mereka. Raden Kudorupoko telah mengerahkan segenap kemampuannya tanpa pertimbangan apapun kecuali secepatnya kembali ke istana. Yang ternyata bernasib malang adalah kedua orang Guntur Geni yang ditugaskan untuk mengawasi keadaan itu. Raden Kudorupoko terlalu berat bagi mereka berdua, sehingga akhirnya keduanya tidak mampu lagi mempertahankan dirinya dan jatuh di atas tanah dengan berlumuran darah. Raden Kudorupoko tidak sempat berbuat sesuatu atas mayat-mayat itu. Ia harus segera kembali ke istana kecil untuk menyampaikan rencana Panon yang mungkin sudah dilakukan. Untunglah bahwa yang dijumpai Raden Kudorupoko bukan orang-orang terpenting dari perguruan Guntur Geni, sehingga ia masih sempat lolos dari tangan mereka. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Raden Kudorupoko kembali hanya seorang diri. Dengan wajah yang tegang, Ki Wirit yang kebetulan berada di pendopo bertanya dengan cemas, "Di mana Panon?" Cemasan itu telah terdengar pula oleh Putri Raksi Padmosari dari ruang dalam, sehingga ia pun berlari-lari dengan wajah yang tegang. "Apa yang terjadi, Kakang?" Dalam ketegangan itu, Raden Kudorupoko masih mengganggu adiknya. Ia tidak segera menjawab, tapi ia justru nampak cemas dan gugup. "Kakang!" Putri Raksa Padmosari tidak sabar lagi menunggu. Sambil mengguncang-guncang tubuh kakaknya, ia bertanya lebih keras, "Di mana Panon, Kakang?" Raden Kudorupoko memandang Raksi Padmosari sejenak, namun ia masih tetap berdiam diri. "Kakang, Kakang!" Raksi Padmosari yang gugup itu hampir terpekik. Baru ketika bibinya Raden Ayu Kudonarpodo keluar dari ruang dalam, Raden Kudorupoko merasa bahwa telah mengganggu ketenangan istana kecil itu, sehingga justru menjadi gugup bukan karena hilangnya Panon, tetapi justru karena bibinya telah hadir pula di pendopo diikuti oleh Hinten dan Nyi Upih. Tetapi sikap Raden Ayu Kudonarpodo membuat Raksi Padmosari menjadi semakin gelisah. Karena itu maka ia pun menjadi semakin tegang pula karenanya. "Katakan, katakan!" Raksi Padmosari hampir berteriak. Raden Kudorupoko pun kemudian menarik napas dalam-dalam dengan berhati-hati. Ia pun mulai mengatakan apa yang telah mereka rencanakan. "Panon sekarang tidak apa-apa dan mudah-mudahan ia tidak apa-apa.
berkata Raden Kudorupoko kemudian. Barulah Raksi Padmosari sadar bahwa kakaknya sudah mulai lagi menggodanya. Karena itu maka tiba-tiba saja jari-jarinya telah mencengkam lengan Raden Kudorupoko, sehingga kakaknya itu melonjak-lonjak. Raksi, jangan. Katakan bahwa kau sengaja menggodaku. Tidak, Raksi Padmosari, aku benar-benar menjadi gelisah dan cemas atas nasibnya. Tapi kau pura-pura gugup. Akhirnya Raden Kudorupoko berhasil melepaskan diri. Ketika Raksi Padmosari akan menerkamnya lagi, kakaknya sempat berlari di antara orang-orang yang berada di pendopo itu. Jika kau berlari-lari di antara paman-paman yang duduk, maka kau gadis yang deksuro. Raksi Padmosari menggeram, tetapi ia tidak mengejar kakaknya. Dalam pada itu, Pangeran Bondan Ramatan yang tersenyum melihat tingkah kedua anak muda itu kemudian berkata, anak-anak muda memang sering mengambil keputusan sendiri sebelum membicarakannya dengan orang-orang tua. Tapi semuanya sudah terjadi, Panon akan segera mengundang orang-orang Guntur Geni itu ke halaman istana ini. Ki Wirid menarik napas dalam-dalam kemudian katanya, baiklah Kudorupoko, kita akan segera bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Kita harus benar-benar mengerahkan kemampuan yang ada pada kita. Sejenak kemudian maka Raden Ayu Kudo Narpodo pun kembali ke dalam biliknya. Ia benar-benar telah dicekam kecemasan tentang apa yang akan terjadi kemudian. Paman Bondan Ramatan serta para pengawal tentu akan berhasil mengusir orang-orang Guntur Geni itu, Bibi, kata Raden Kudorupoko pada bibinya. Raden Ayu Kudo Narpodo tidak menjawab, tetapi kehadiran Pangeran Kudo Narpodo itu telah membuat hatinya menjadi tenang. Jika ada sesuatu yang terjadi, maka akan dialaminya dengan seluruh keluarganya. Sementara itu Panon telah merayap kembali ke depan gerbang halaman Banjar Pedukuhan Karangmojo. Dengan berhati-hati ia menyusuri bagian dalam dinding halaman rumah yang terletak di depan Banjar itu. Di dalam bayangan sebatang pohon perdu yang rimbun, Panon berhenti. Jenak ia melihat ke halaman Banjar itu, berkali-kali ia masih mendengar suara gelak tawa, bahkan sambil mengerutkan keningnya. Panon mendengar mangkok-mangkok yang pecah. Agaknya orang-orang Guntur Geni menjadi gila, geram Panon. Ia membayangkan berapa orang mabuk tuak di dalam Banjar itu. Berapa langkah Panon maju lagi, ia melihat penjaga regol berjalan hilir mudik. 2 orang, desis Panon. Namun ia tidak segera dapat mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Ia masih harus melihat keadaan yang akan berkembang di Banjar itu. Karena itu maka Panon pun bergeser lagi. Ia ingin berada di tempat yang memungkinkannya melihat langsung ke pendopo. Tapi untuk berdiri di muka regol ia merasa cemas bahwa kedatangannya akan diketahui oleh orang-orang Guntur Geni. Bagaimanapun juga Panon harus melihat, katanya, jika orang-orang Guntur Geni itu melihatnya dan mengejar bersama, maka ia akan mengalami kesulitan. Untunglah bahwa aku termasuk seorang pelari yang baik, gumam Panon di dalam hatinya. Akhirnya Panon memutuskan untuk manjat batang pohon duet yang agak rimbun dan tidak terlalu dekat dengan dinding halaman. Dari atas pohon duet itu Panon melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Guntur Geni di pendopo. Di pendopo terdapat beberapa onggok makanan, beberapa mangkok berserakan, dan beberapa guci yang agaknya berisi arak. Mereka telah menjadi gila, geram Panon. Sepatutnya lah bahwa mereka harus dibinasakan, meskipun mereka bermaksud sama buruknya dengan orang-orang Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu. Tetapi ternyata bahwa tingkah laku mereka jauh lebih buruk dan kasar. Akhirnya Panon tidak tahan lagi melihat tingkah laku mereka. Karena itu pun maka ia segera turun. Ia sudah sampai pada rencananya untuk memancing orang-orang Guntur Geni agar mereka segera menyerang istana kecil itu. Dengan demikian maka tugasku akan segera selesai. Perlahan-lahan Panon mendekati 2 orang penjaga regol yang berjalan hilir mudik. Sejenak Panon menunggu keduanya menjadi lengah. Tapi Panon menjadi gemetar ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara seorang di balik dinding halaman Banjar itu tanpa melihat orangnya. Hei,
Malam ini terlalu dingin. Ya, malam ini memang dingin sekali, sahut yang lain. Terdengar suara tertawa berkepanjangan dan terdengar pula suara yang lain melengking. Apa salahnya jika kita berbuat sesuatu? Kita sudah terlalu kenyang, sekarang kita memerlukan yang lain. Dada Panon bagaikan mendengar kata-kata yang dapat ditebak arahnya itu. Ternyata seorang lain menyaut, "Hei, perintahkan 2 orang pergi ke rumah Ki Buyut. Ki Buyut harus memberikan upeti, bukan saja makanan. Di padukuhan itu, Ki Dangalit pernah mendapatkan beberapa orang gadis cantik yang kemudian dipaksanya kawin dengan laki-laki lain. Kita lebih baik dari Ki Dangalit dan kita pun berhak mendapatkannya, meskipun dengan cara yang berbeda." Tapi ternyata ada jawaban yang tidak kalah lantangnya. "Kalian membuat perjuangan ini menjadi sial. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan setelah usaha kita selesai." Yang mendengar adalah suara tertawa berkepanjangan. Terdengar suara melengking menyaut, "Jangan kau rintangi, justru karena kita masih akan bertempur besok atau lusa, kita akan meneguk nikmatnya duniawi sebelum kita akan mati. Hei, siapa tahu palaku besok terpenggal oleh orang-orang cengkir itu, atau kumbang kuning, atau orang-orang dari tanah itu. Persetan, jika kau mau mati, matilah," sahut yang lain. Tapi terdengar suara lain lagi, "Biarkan saja apa yang akan dilakukan, itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Dengan demikian mereka tidak akan merajuk lagi." Tidak ada jawaban yang terdengar, kemudian adalah pembicaraan yang tidak jelas dari balik dinding di seberang jalan. Sesaat Panon menunggu, ternyata ia melihat 2 orang keluar dari regol halaman. Di regol, keduanya berhenti sejenak berbicara dengan penjaga, kemudian terdengar mereka tertawa tertahan. Panon bukan seorang yang dungu, ia mengerti apakah yang kira-kira akan mereka lakukan. Karena akan pergi ke rumah Ki Buyut dan memaksakan kehendak dari beberapa orang pemimpin perguruan Guntur Geni itu. Ki Buyut tidak akan dapat menolak atau ia akan dibunuh sama sekali, geram Panon dalam hatinya. Namun kematian Ki Buyut adalah kurban yang sia-sia, karena mereka pasti akan tetap melakukan niatnya tanpa Ki Buyut. Mereka dapat masuki setiap pintu, menyeret gadis-gadis keluar dari rumahnya, dan memaksanya ke Banjar. Karena itu Panon tidak dapat berpikir lain, ia mencoba untuk menghubungkan tindakan yang akan dilakukan dengan rencananya. Ternyata ia menemukan jalan. Karena itu dengan diam-diam ia mengikuti 2 orang yang berjalan maju ke rumah Ki Buyut. Tidak boleh terlalu jauh dari Banjar, Panon menggeram. Dengan susah payah ia menahan gejolak hatinya dengan nalarnya. Betapa tangannya menjadi gemetar oleh dentang jantungnya yang memukul dinding dadanya. Orang-orang Guntur Geni itu di mata Panon tidak lagi sebagai manusia-manusia yang beradab, tetapi mereka adalah binatang-binatang buas yang hanya pantas dimusnahkan. Namun Panon tidak dapat kehilangan akalnya. Ia sudah mempunyai rencana untuk memancing orang-orang Guntur Geni untuk segera menyerang istana kecil itu. Panon masih mengikuti kedua orang-orang Guntur Geni itu. Sekali-sekali ia berpaling untuk mengetahui jarak dengan Banjar Pedukuhan yang baru saja ditinggalkannya. Ketika jarak yang diperkirakan sudah cukup, maka Panon pun melompat mendahului kedua orang itu lewat halaman di sebelah lorong. Kemudian dengan hati-hati ia melompati dinding halaman, turun ke jalan di bawah rimbunnya dedaunan yang pekat di malam hari. Tetapi ternyata kedua orang Guntur Geni itu segera melihatnya. Karena itu langkah mereka pun terhenti. Panon tidak merasa perlu untuk bersembunyi lagi. Gejolak jantungnya hampir tidak tertahankan. Ia tidak menghiraukan lagi apakah kedua orang itu tidak akan membahayakan jiwanya. Karena itu maka Panon pun segera melangkah mendekat sambil bertanya, "Siapa kau? Bukankah kau keluar dari halaman Banjar?" Pertanyaan itu justru membuat kedua orang itu termenung sejenak. Bahkan mereka pun saling berpandangan dengan dada yang berdebar-debar. "Jawab, kau tentu orang-orang Guntur Geni, apa yang akan kau cari di malam buta ini?" Baru jenak kemudian kedua orang itu sempat mengatur perasaannya. Salah seorang maju melangkah sambil menggeram, "Apakah kau orang gila?
Aku seorang dari penghuni istana kecil yang menjadi sasaran banyak perguruan itu. Kau tentu akan pergi ke istana kecil itu pula untuk mencari pusaka yang kalian sangka ada di sana. Dua orang guntur geni itu menjadi semakin heran. Nampaknya orang yang dijumpainya di lorong yang gelap itu benar-benar orang tidak waras. Apa maksudmu menghentikan kami di sini? Tentu sudah jelas bagi kalian. Kalian orang-orang guntur geni hanya pantas untuk dibunuh. Tingkah laku kalian benar-benar tidak menunjukkan peradaban manusia yang paling rendah sekalipun. Kalian tidak lebih terhormat dari serigala yang mencari sisa-sisa bangkai bekas makanan seekor harimau yang memburu mangsanya dengan keberanian. Kau mengigo seperti orang gila. Aku kira kau memang orang gila. Apapun yang kau katakan, tetapi aku siap membunuh kalian. Tiba-tiba saja kedua orang guntur geni itu tertawa sambil mandang rumah yang dia membeku di sekitarnya. Ia berkata, seandainya rumah dan pepohonan itu mendengar kata-katamu, mereka tentu akan tertawa. Bagaimana mungkin kau akan membunuh kami berdua? Apakah kau orang perguruan Kumbang Kuning, perguruan Cengkir Pitu, atau perguruan yang lain lagi? Aku telah membunuh orang-orang Cengkir Pitu dan orang-orang Kumbang Kuning. Aku juga telah membunuh orang-orang guntur geni beberapa waktu yang lalu. Wajah orang-orang guntur geni itu menegang. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun tiba-tiba saja salah seorang dari mereka tertawa, katanya, kau memang pandai menakut-nakuti orang, tapi jangan mencoba menakut-nakuti kami. Kami adalah orang-orang guntur geni yang sudah kenyang makan garamnya kehidupan di wajah-wajah kegelapan. Baik, jawab Panon. Marilah kita melihat bahwa kata-kataku bukan sekedar hanya menakut-nakuti saja. Dua orang guntur geni itu bersiap ketika mereka melihat Panon bergeser setapak. Kita akan bertempur, kau berdua akan mati, dan sebentar lagi seluruh pasukan guntur geni akan musnah. Tidak seorang pun yang pantas untuk dibiarkan hidup bagiku. Orang-orang Cengkir Pitu dan Kumbang Kuning masih terlalu baik dibanding orang-orang guntur geni. Wajah orang guntur geni itu menjadi merah padam hanya karena gelapnya malam, maka wajah-wajah itu nampaknya tidak berubah. Aku tidak mempunyai waktu mendengarkan bualanmu, anak gila. Bersiaplah untuk mati. Para pemimpin dari guntur geni itu tentu sudah menunggu aku. Mungkin mereka menjadi tidak sabar lagi sehingga mereka akan langsung keluar dan memasuki rumah-rumah di sekitar sini. Panon menjadi gemetar menahan kemarahan yang memuncak, tetapi kemungkinan itu memang dapat terjadi. Karena orang-orang guntur geni ternyata lebih buas dari serigala. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi Panon selain dengan secepatnya menyelesaikan kedua orang, kemudian mancing orang-orang guntur geni untuk datang ke istana, hingga mereka tidak sempat melakukan perbuatan terkutuk lebih lama lagi. Langkah Panon maju lebih dekat lagi. Ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat kedua orang guntur geni itu menarik senjata mereka masing-masing. Kita akan bunuh anak ini secepatnya, berkata salah seorang dari mereka. Lalu, dengan demikian kita akan cepat-cepat pergi ke rumah Ki Buyut. Panon tidak menyaut, tetapi ia pun setelah mencabut senjatanya pula. Sebuah pisau beladi. Ia sama sekali tidak gentar meskipun kedua lawannya mempergunakan senjata panjang. Ketika orang guntur geni itu melangkah maju, di luar dugaan mereka, Panon telah meloncat menyerang dengan garangnya. Pisau beladinya menyambar mendatar mengarah lambung. Tapi orang-orang guntur geni itu pun sempat mengelak. Hampir bersamaan mereka menyerang Panon dari dua arah yang berbeda. Panon sudah memperhitungkannya. Ia meloncat menghindar, tetapi tangannya sempat terayun menggapai wajah lawannya dengan ujung pisau beladinya. Dengan demikian maka orang lawannya yang wajahnya hampir saja tergores senjata itu pun terpaksa menghindar dan mengurungkan serangannya. Sementara yang lain telah kehilangan sasaran karena Panon sempat menggeliat dan melenting beberapa langkah. Sejenak kemudian pertempuran itu pun semakin sengit, tetapi kedua orang guntur geni itu ternyata telah salah hitung. Lawannya yang masih muda itu bukannya seorang orang dungu yang terperosok ke dalam satu perlawanan yang kurang dimengerti, tapi ternyata bahwa lawannya yang muda itu benar-benar seorang yang memiliki kelebihan dari kebanyakan anak-anak muda sebayanya. Dengan demikian maka kedua orang itu harus mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada mereka.
Keduanya harus benar-benar bertempur dengan gigih untuk mempertahankan hidup mereka. Pisau belati di tangan anak muda itu seolah-olah berterbangan mengelilingi kepala mereka dan sekali-kali berdesing di ujung telinga. Panon telah mengerahkan kemampuannya, ia ingin bekerja lebih cepat jika ia terlalu lama. Maka orang-orang di istana kecil itu tentu sudah menjadi gelisah, bahkan mungkin gurunya akan mengira bahwa ia menemui kesulitan di perjalanan. Tapi kedua orang itu bukannya merupakan kesulitan yang dapat teratasi bagi Panon ketika ia mengerahkan segenap kemampuannya. Maka ia pun mulai dapat menekan lawannya. Dengan garang kedua orang guntur geni itu bertempur, mereka bukan saja bergerak dengan kasar, tetapi mereka juga berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Namun hal itu memang sudah diperhitungkan oleh Panon, karena itu maka ia telah memperhitungkan jarak dari Banjar. Betapapun kedua orang itu berteriak, namun suaranya tidak akan sempat terdengar oleh orang-orang di Banjar. Sehingga dengan demikian Panon akan dapat menyelesaikan kedua orang itu tanpa diganggu. Jika salah seorang lawannya menjulurkan senjatanya, Panon mengelakkan diri sambil menyerang lawannya yang lain. Tetapi lawannya masih sempat menghindarinya, bahkan lawannya yang gagal itu pun memburunya dengan senjata terayun. Serangan itu datang dengan tergesa-gesa. Panon masih sempat memiringkan badannya. Ia melompat selangkah turut, namun tiba-tiba saja ia melenting menyerang di luar dugaan lawannya. Justru lawannya yang seorang. Serangan itu benar-benar tidak terduga, dengan serta-merta lawannya menangkis. Panon menarik serangannya, loncatannya yang cepat seperti burung sikatan membuat lawannya menjadi bingung. Belum lagi yang seorang mampu memperhitungkan keadaan. Tiba-tiba saja serangan Panon telah matuk dadanya. Kesempatan untuk menghindar dan menangkis ternyata sangat sempit. Meskipun demikian orang itu masih berusaha untuk menghindarinya. Terdengar keluhan pendek, pisau belati Panon tidak dapat mengenai sasarannya. Tapi pisau itu sempat merobek bahu lawannya, sehingga darah mengalir dari urat-uratnya yang terputus. Orang yang terluka itu menggeram, tetapi ia tidak sempat merenungi pedih di lengannya. Panon masih saja menyambar-nyambar dengan belatinya yang berkilat-kilat di malam gelap, seakan-akan pisau itu bercahaya kebiru-biruan. Dengan garangnya Panon menyerang lawannya. Dalam kegelapan tangannya mengambang bagaikan sayap-sayap Garuda. Selangkah demi selangkah lawannya terdesak surut. Orang-orang guntur geni itu semakin lama menjadi semakin bingung. Rasa-rasanya ujung pisau itu memburu kemana saja mereka pergi. Desing yang mengerikan selalu membelit telinganya, sementara kulit mereka menjadi semakin pedih oleh sentuhan-sentuhan ujung belati yang tajam. Sejenak kemudian luka-luka itu telah menyentuh yang seorang lagi, kemudian terulang dan terulang, sehingga keduanya bukan saja menjadi basah oleh keringat, tetapi darah mereka pun bagaikan mengalir di segenap tubuh. Kedua orang guntur geni itu benar-benar tidak lagi mampu bertahan dengan pedangnya. Karena itu maka salah seorang segera bergumam, "Aku akan mempergunakan racun." Panon tertegun sejenak, hanya sekejap, namun serangannya telah meluncur di udara di antara geramnya. "Aku tidak takut racun, aku mempunyai penawarnya." Di istana kecil itu terdapat berbagai macam penawar racun. Di antaranya adalah jalu sisik sosro. Kedua orang guntur geni itu menggeram, namun tubuh mereka semakin lama menjadi semakin lemah. Pada saat-saat yang paling gawat bagi keduanya, tiba-tiba saja Panon mengurangi tekanannya, bahkan kemudian ia berhenti menyerang. Selangkah ia melompat mundur sambil berkata, "Kalian akan mati, aku juga memakai racun yang lebih kuat dari racun orang-orang guntur geni. Tidak ada obat yang dapat mengobati luka-lukamu yang terkena belatiku yang beracun." Dua orang itu termenung-menung, tubuh mereka semakin lama menjadi gemetar. "Anak iblis!" Panon tertawa, katanya, "Suara tidak akan terdengar dari Banjar. Mungkin penduduk yang tinggal di sekitar sini telah menggigil, ketakutan mendengar teriakanmu." Dua orang itu tidak menyaut, dari tatapan mata mereka membayang kemarahan yang tiada taranya. "Matilah dengan tenang, aku tidak akan mengganggu," berkata Panon kemudian. Dua orang itu berdiri termenung-menung dengan tanpa berkedip. Mereka mandang Panon yang justru melangkah surut. "Matilah kalian, memang harus mati. Orang-orang guntur geni harus mati seperti binatang buas yang tersesat di pedukuhan." Panon tidak menunggu jawaban, ia pun kemudian melompati dinding dan mendarat di jalan dan hilang dalam kegelapan.
Kedua orang itu berdiri termenung-menung, jenak mereka saling berpandangan. Namun kemudian mereka pun menyadari keadaannya, tubuh-tubuh mereka menjadi semakin lemah karena darah yang mengalir dari luka. Apalagi Panon telah mengatakan bahwa pisaunya mengandung racun yang tajam. Kita kembali ke Banjar, desis yang seorang dengan suara gemetar. Tapi apakah kata mereka nanti ketika mereka melihat kita seperti ini? Mungkin mereka akan memberikan kita penawar racun. Dua orang itu termenung-menung jenak, mereka ragu-ragu untuk kembali tanpa membawa hasil dari tugas yang dibebankan pada mereka. Tapi mereka tidak dapat mengingkari kenyataan terjadi atas diri mereka. Karena itu maka keduanya pun kemudian kembali ke Banjar. Para pemimpin mereka tidak akan dapat menutup mata tentang keadaan mereka. Apalagi menurut anak muda yang mencegatnya bahwa mereka telah terkena racun yang sangat kuat.